Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Setelah sekian lama ya, akhirnya aku akan ngebuat lagi nih lip product dengan shade warna yang mirip. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku dari lama, pastinya kalian tahu ya kalau aku udah sering ngebuat yang seperti ini. Seperti contohnya dulu aku pernah buat beberapa lip product yang mirip warnanya sama makeover yang Sky. Itu kan bener-bener best seller, jadi kalian pengen tahu untuk warna-warna yang mirip tuh apa. Kali ini adalah dari salah satu warna yang juga best seller dan udah banyak banget di request sebenarnya, tapi aku belum sempat buat, yaitu dari Maybelline Super Stay Matte Ink di shade-nya 65 Seductress. Sebenarnya aku udah pernah nge-spill salah satu warna yang emang beneran mirip banget, tapi hari ini aku nyari nih di beberapa koleksi lip produk aku bener-bener sebanyak ini tuh yang mirip cuman ada 4 varian produk aja. Sebenarnya ada yang agak mirip, tapi di sini aku pilih bener-bener yang semirip itu sih. So, kalau misalnya nih kalian udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi lip produknya. Pertama pastinya aku akan kasih tunjuk dulu ya. Ini untuk shade Maybelline Super Stay Matte Ink yang 65 Seductress ya, seperti ini. Warnanya memang super cakep banget karena dia tuh warna-warna nude pinkish tapi ada brownnya gitu. Jadi percampuran pinkish brown yang ngebuatnya tuh bener-bener natural, dan menurut aku ini warnanya masih warm juga ya. Jadi kalau misalnya kalian pecinta warna-warna nude, pasti udah punya nih untuk di shade ini. Coveragenya juga bagus, karena ini memang Maybelline yang tidak pernah gagal bisa menutup seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Dan di sini sih sebenarnya untuk Maybelline Super Stay Matte Ink dari ketahanan tuh oke. Udah gitu dia juga transfer proof kalau udah ngeset matte. Tapi memang di sebagian orang tuh banyak yang mengeluhkan kalau rasanya kayak agak berat gitu di bibir. Walaupun aku sendiri karena udah terbiasa ya. Menurut aku sih untuk Maybelline Super Stay Matte Ink nyaman-nyaman aja di bibir aku. Bahkan nggak membuat kering karena matte-nya tuh masih berasa lembab. So, pas banget kalau kalian pengen cari tekstur yang lebih ringan nih. Rekomendasi yang pertama, ini aku udah pernah spill, tapi menurut aku yang paling mirip dengan Seductress adalah ini, yaitu dari Wardah. Ini yang eksklusif matte lip cream, tapi ini sudah di yang packaging baru ya, yang Beauty Moves You. Jadi menurut aku sih teksturnya agak beda dari yang lama. Ini shade-nya adalah 11 Ozonude. Tuh waktu di swipe udah kelihatan ya kalau warnanya mirip, dan sekarang langsung akan aku aplikasikan di bibir aku aja. Dari segi tekstur, dia itu lebih kayak liquid gitu, jadi agak cair, dan pigmentasinya juga bagus. Walaupun warna nude kayak gini, tetap bisa mengcover ya seluruh permukaan bibir aku. Bedanya dengan Wardah yang versi lama, untuk yang Moves You ini menurut aku kayak lebih lembab. Udah gitu untuk ngeset matte-nya juga sedikit lebih lama dibandingkan yang versi dulu ya, pertama kali muncul. So, kayak rasanya tuh nggak sekering dulu lagi sih. Walaupun dia pada akhirnya ngeset matte. Ini kayak gini ya, warnanya cakep banget. Pastinya masih warna-warna natural nude pinkish brown yang aku suka. Dan pastinya ini kabar baik buat Wardah lovers ya, yang udah selalu pakai produk-produknya Wardah. Karena yes, di shade 11 Ozonude ini menurut aku yang paling mirip dengan Maybelline Matte Ink 65 Seductress. Setelah udah ngeset matte kayak gini, rasanya dia lebih ringan gitu di bibir. Udah gitu waktu aku cium di tangan aku tuh, transfer proof, jadi nggak akan gampang nempel di masker ataupun makanan. Untuk dari segi harganya ini juga lebih terjangkau, kayak sekitar 50 ribuan gitu. Tapi memang minusnya sih menurut aku di wanginya. Nih, wanginya masih belum berubah dari yang versi lama. Aku nggak tahu sih ini wanginya apa, tapi kayak rasanya kurang enak aja sih menurut aku. Coba kalau kalian udah nyobain juga, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Terus lip produk yang kedua, ini aku nggak expect bakal mirip ya, karena aku tuh sudah punya lama. Tapi waktu aku bandingkan di swatches-nya, ternyata mirip. Yaitu dari Bare & Bliss yang namanya adalah Full Bloom Transfer Proof Matte-nya di shade 01 Fresh Down. Sebenarnya aku udah tahu kalau percampuran warnanya sendiri dia pinkish agak kecoklatan ya. Dari segi pigmentasinya juga bagus, dan di awal seperti ini berasanya langsung lembab ya di bibir. Tapi nggak menunggu waktu lama, sesuai namanya dia akan ngeset matte kayak gini. Dan pas aku coba katupkan bibirku, itu bener-bener seringan itu. Walaupun untuk di shade 01 ini, karena dia warna nude, menurut aku tuh agak sedikit memperjelas garis bibir. Walaupun nggak sampai yang lopek-lopek juga ya. Kayak gini hasilnya waktu dipakai di bibir aku. Ini mirip dengan Seductress juga, pinkish brown gitu. Tapi untuk yang Bare & Bliss sedikit lebih pink. Walaupun kalau dilihat dari jauh tuh kayak nggak kelihatan gitu.
Dari teksturnya yang udah ngeset matte kayak gini, selain dia rasanya ringan, dia juga waktu aku cium di tangan transfer proof, nggak nempel sama sekali. Terus walaupun finishnya matte, ini juga nggak membuat bibir kering. Dari segi wanginya, menurut aku sih ini wanginya agak lumayan strong, tapi nggak yang ngeganggu banget sih, tergantung kalian suka wangi ini atau enggak. Kalau aku sih masih aman-aman aja. Rekomendasi yang ketiga, ini adalah salah satu lip velvet yang sekarang jadi favorit aku. Bahkan aku udah koleksi beberapa varian warnanya, belum aku pre-love, karena memang teksturnya tuh lembut banget. Yaitu dari Rose All Day yang namanya adalah Lip Moss Records. Jadi kayak mereka ada beberapa varian warna yang ternyata mirip juga nih sama 65 Seductress. Shade-nya adalah Pop All Day. Pas dipakai di bibir aku tuh, kalian bisa lihat ya, ini bener-bener velvetnya tuh mousse banget, kayak lembut gitu waktu nyentuh bibir. Dari segi coveragenya juga oke banget, satu kali celup sudah bisa nutup seluruh permukaan bibir aku. Dan ini tuh berasanya juga lembab di awal, cuman beda sama Bare & Bliss, ini lebih ringan lagi. Sejauh ini yang aku swatch mulai dari Maybelline sampai yang ini teringan sih menurut aku si punyanya Rose All Day ini. Untuk lip velvet biasanya jarang-jarang ya dia bener-bener ngeset matte, tapi untuk si Rose All Day ini ternyata setelah aku tunggu dia tuh kayak bener-bener jadi matte powdery. Waktu aku coba cium di tangan aku, sudah pasti ya dia juga transfer proof. Kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku. Buat kalian yang cari lip velvet dengan tekstur yang super ringan dan warnanya mirip 65 Seductress, bisa nih cobain di shade Pop All Day. Bener-bener senyaman dan seringan itu ya. Rekomendasi yang keempat, ini yang terakhir, yaitu dari Maybelline Superstay Vinyl Ink. Di shade-nya adalah 35 Cheeky. Awalnya sih aku merasa kayak nggak mungkin mirip ya, karena si Cheeky ini tuh ada sedikit keunguannya. Tapi ternyata waktu aku swipe dan bandingkan, ada kemiripan. Secara teksturnya Maybelline Superstay Vinyl Ink, dia tuh kayak lebih creamy, glossy gitu, yang teksturnya hampir mirip dengan matte ink ya, jadi kayak lebih berat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tapi pigmentasinya bagus, bahkan di warna pucat yang kayak gini. Finishnya glossy, melembabkan bibir yang pastinya. Ini salah satu glossy lip yang awal kemunculannya itu cukup mencengangkan karena ternyata transfer proof dan juga lumayan tahan lama ya dipakai seharian. Aku udah pernah review beberapa kali sih untuk Superstay Vinyl Ink ini. Kalau kalian penasaran bisa cek linknya aja di atas ini. Atau nanti akan aku taruh juga di kolom deskripsi. Kayak gini ya, waktu dipakai di bibir aku, memang ini ada kemiripan percampuran warna pinkish brown. Cuman untuk yang Cheeky ini sedikit ada keunguan. Walaupun lagi-lagi kalau dari jauh tuh kayak nggak kelihatan. Hasilnya tetap nude pinkish MLBB yang cakep banget. Ini seperti yang lagi aku pakai ya di bibir aku menggunakan shade yang 35. Walaupun pucat tuh menurut aku di muka kayak tetap kelihatan fresh aja ya. Apalagi kalau misalnya kalian lebih suka finish yang glossy. Oke, itu tadi untuk keempat rekomendasi warna yang mirip dengan Maybelline Superstay Matte Ink Shade 65 Seductress. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini ya. Dan kalau misalnya ada shade warna lain yang menurut kalian juga mirip sama 65, bisa juga direkomendasikan dengan komen-komen di bawah, biar teman-teman yang lain tahu. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan nextnya kira-kira aku bandingkan warna apa lagi nih. Sampai ketemu lagi. Bye!